Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya, dan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya ya, amin. Hari ini kita ke kandang lagi teman-teman ya. Jadi coba kita jawab satu persatu. Kemarin banyak banget yang nanya ya, barangkali bisa kita sharing ya. Nanti jika ada pengalaman lain ataupun ingin menambahkan silahkan ya. Ini pengalaman saya gitu ya. Jadi kemarin teman kita dari Bandung sempat nanyain pertama soal kandang gitu ya, kandang minimalis untuk budgetnya. Kemudian yang berikutnya teman kita dari Jawa Timur, kalau tidak salah dari Blitar itu ya. Pertanyaannya itu sudah berbulan-bulan atau lebih itu enggak produk-produk ya. Coba kita jawab pertanyaan yang pertama dulu teman-teman ya. Soal kandang yang mungkin ada di tempat saya ya. Kebetulan kandangnya itu kan enggak cuma satu macem gitu ya, artinya saya beberapa kali bikin gitu dan bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi untuk kandang yang minimalis mungkin ya itu yang kandang nomor 4 ya menurut saya ya. Jadi simple, itu satu kandang dimensinya atau ukurannya itu 1 kali 1,6 meter, panjangnya itu 2 meter ya, dan ketinggiannya ini sekitar 2,8 meter teman-teman ya. Kenapa saya bilang minimalis atau ya ideal gitu ya, jadi untuk tingginya dapat, dan ini bisa dipergunakan untuk ternak sistem poligami teman-teman ya. Jadi menampung lebih dari 1 betina dan 1 jantan. Contohnya ini ya, ini saya isi 1 jantan 3 betina nih. Sebelumnya sih 1 jantan 4 betina, cuma yang 1 betinanya udah almarhum ya, kemungkinan ya makan pupuk leper ya. Jadi kadang-kadang di tempat saya ini suka ada ketika lagi mungkin musimnya kali ya, jadi suka ada yang masuk ke dalam sini ya, dalam kandang, karena hitungannya kandang saya ini memang sih di dalam rumah, hanya saja kan banyak ventilasi seperti itu ya. Hanya saya tutup pakai kawat ram seperti ini, kawat streaming gini, yang lubangnya ini 1 cm ya. Tuh, itu ada 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak lah di sini tuh. Jadi memang sirkulasinya bagus. Saya ngejar pertama sirkulasi, yang kedua itu di sana itu timur teman-teman ya. Jadi saya ngejar matahari biar masuk gitu ya. Jadi nggak hanya sinar dari atas saja gitu, dari atap atau fiber transparan gitu ya, yang putih atau yang bening ya. Jadi saya berharap itu dapat sinar matahari langsung gitu. Memang benar-benar sinar matahari itu langsung ke dalam kandang gitu. Jadi tempat saya ini kebetulan di sana timur, jadi matahari itu kalau memang cuaca cerah itu pagi dari jam 7 itu sampai jam setengah 11 itu matahari ke sini teman-teman ya, ke dalam ya. Kemudian untuk kandang sendiri ini dengan ukuran tersebut saya bikin 2 pintu ya. Fungsinya ya biar lebih mudah ketika kita mau masuk gitu ya. Jadi aksesnya ada 2, ini 1, ini 2 gitu. Jadi bisa dari sini ataupun sini ya. Gitu. Terus simpelnya lagi, ini saya setting di situ ada tempat mandi ataupun tempat minum ya.
Dan itu saya tarik atau saya buat keran di situ ya. Itu ada keran, jadi saya nyalain ya, nyalain netes. Jadi bersihinnya pun kalau kotor aja gitu ya, seminggu sekali gitu baru dibersihkan. Yang penting tampungan air di dalam toren itu selalu keisi ya, jadi posisinya netes terus tuh teman-teman ya, jadi nggak akan habis lah. Nah, penampakannya kalau dari sebelah sini seperti ini teman-teman ya. Ini kebetulan saya buat sendiri gitu ya, saya nggak pakai tukang, saya buat sendiri karena saya juga pengen tahu, pengen bisa gitu ya. Jadi biayanya waktu itu sekitar 600-an teman-teman, 600.000 ya. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 3 tahun yang lalu ya, ini saya buat. Kemudian kenapa saya bilang ini minimalis dan saya lebih suka seperti ini karena menurut saya selain sistem sirkulasinya yang memang bagus menurut saya ya, ini bisa untuk poligami teman-teman ya, nggak cuma satu pasang saja. Teman-teman mau setting misalkan 5 betina pun menurut saya masih bisa ya, tinggal tambahin glodok aja gitu, tambahin glodok yang banyak gitu. Itu menurut saya itu lebih simpel ya ketimbang yang kecil ya. Dan kandang yang tinggi dan agak luas itu meminimalisir lemaknya si burung teman-teman, karena dia bebas terbang. Jadi kalau kandang kecil itu bukan terbang ya, dia loncat-loncat doang gitu. Makanya kenapa sering banyak kasus ketika ternak burung murai batu itu di kandang yang agak sempit, agak kecil, ketika penanganannya kita nggak pas, bisa saja itu cepat ngelemak ya, baru produksi 4 kali 5 kali ngelemak dan dia langsung macet produksi, bisa. Dan itu mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan pertama tadi ya, teman kita yang dari Bandung ya. Kemudian sebagian juga bisa ngejawab untuk pertanyaan teman kita yang di Jawa Timur tuh, yang di Blitar ya. Salam buat teman-teman Bandung, teman-teman Blitar ya. Semoga di sana lancar semua ternaknya ya. Dan kenapa itu bisa ngelemak? Yaitu salah satunya teman-teman ya, bisa saja dari kandang. Kandangnya itu settingannya tidak ada matahari masuk langsung. Yang kedua sirkulasi kurang, kemudian kandangnya mungkin terlalu kecil, bisa saja. Jadi dia nggak bisa terbang-terbangan, nggak bisa olahraga. Kemudian cara pemberian pola pakan, biasanya yang lemak itu kalau dijor ya, jor terus sebanyak-banyaknya, tinggal pergi gitu ya, habis kasih makan gitu. Nah itu resikonya seperti itu ya, jadi bisa saja cepat banget ngelemak ya, dan bahkan belum produksi udah ngelemak duluan, bisa gitu ya. Dan solusinya ketika ngelemak biasanya saya itu, tapi kebetulan saya jarang ya, jarang yang lemak karena ya ini settingan kandang saya sebelum saya buat untuk ternak pertama kali itu saya setting sirkulasinya itu teman-teman ya, jadi agar mataharinya juga bisa masuk gitu. Jadi kalau kurang sinar matahari ya seperti itu ya. Makanya menurut saya kalau udah terlanjur ngelemak, mungkin udah sampai benjolannya segede mungkin jempol kaki atau jempol tangan ya, menurut saya perlu treatment khusus. Lebih bagus ditangkap dua-duanya. Kebetulan informasinya sepasang ya, sepasang itu ngelemak dua-duanya, jadi nggak kunjung produksi. Ternyata setelah dicek itu ngelemak. Nah menurut saya tangkap dulu burungnya, pindahkan ke kandang kotak, bisa dipisah, bisa juga disatukan. Kalaupun dipisah
itu didekatkan supaya nanti tidak melakukan penjodohan ulang seperti itu ya. Kemudian pola pakannya dijatah, jangan dijor kayak ketika di kandang ternak gitu ya. Saya di kandang ternak saja juga tetap saya jatah ya. Jadi ketika di kandang kotak, misalkan pagi dikasih jangkrik 10, sore 10, seperti itu aja ya. Kemudian jangan lupa rutin melakukan penjemuran. Jemur, mandi perlu. Kalau memang nggak ada waktu untuk memandikan si burung, mungkin di dalam kandang kotak tersebut bisa dikasih cepuk yang agak besar biar dia bisa mandi sendiri di situ ya. Nah, lakukan itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Jika kita rutin, insya Allah lemak itu pasti akan hilang ya, insya Allah habis gitu. Kemudian jika teman-teman sudah melakukan treatment tersebut, itu kapan akan dimasukin ke kandang ternak lagi, itu kita bisa lihat ya. Ketika dia juga udah nggak ngelemak, kita periksa. Kemudian jantan betinanya juga udah gacor-gacor, itu bisa dimasukin ke dalam kandang lagi ya. Jadi kalau ngelemak emang rata-rata kalau yang udah parah itu yang tadinya produksi pun bisa saja macet produksi ya. Apalagi yang memang belum produksi, dia udah ngelemak duluan. Jarang bisa mau bertelur ya, atau bahkan dia bisa nelur belum tentu dia bisa netes ya. Terkadang ini yang kandang nomor 3 kemarin mabung aja jantannya itu ketika dia bertelur si betina itu nggak ngisi ya. Itu bukan lemak tetapi kasusnya bulu tua ya, dia mabung, betinanya nelur dia nggak jadi. Nah itu. Jadi memang kalau untuk murai batu itu alangkah lebih bagusnya ketika si jantan dan betina dengan kondisi yang benar-benar fit ya, fit, sehat, tidak ada masalah, misalkan yang lemang, tidak ada masalah dia mau mabung gitu ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya. Mungkin di tempat teman-teman ada pengalaman lain yang bisa ngebantu teman-teman kita ya, bisa sharing, bisa ditambahkan ya. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa ngebantu buat teman-teman ya. Salam buat teman-teman Bandung dan Jawa Timur ya. Mudah-mudahan sukses semua di sana ya. Yang sudah subscribe, yang sudah nyimak, saya ucapin banyak terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, kita bisa berbagi pengalaman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.